Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yesa chapter 1059 nanti tampaknya akan sangat seru. Dan Mimin masih punya satu segmen lagi untuk mengupasnya, yaitu di segmen real review nanti. Dan ini Mimin masih nunggu chapternya rilis sih, supaya nanti hasil reviewnya pas dengan gambarnya. Dan sambil nunggu chapternya rilis, Mimin mau bahas tentang Bounty Zoro yang sepertinya menyimpan beberapa clue yang menarik untuk dibicarakan. Nah, Bounty Zoro secara resmi adalah 1.111.000.000 berry. Ya, kombinasi angka 1 dan angka 0 yang terlihat unik. Poin pertama yang dapat kita lihat dari bounty ini adalah mengenai tanggal lahir Zoro, yaitu 11 November. Yang berarti tanggal 11 bulan 11. Wah, cocok kan? Ada 4 angka 1 di tanggal itu. Nah, selanjutnya Mimin coba otak-atik kombinasi angka 1 dan 0 yang berjumlah 4 angka. Dan Mimin sudah temukan 3 kombinasi angka yang menarik. Pertama adalah 1001, kedua 1010, dan ketiga 1011. Nah, ketiga nomor itu jika dikaitkan dengan nomor chapter, semuanya terjadi di Wano Kuni. Dan coba kita lihat ada cerita apa dari kombinasi nomor-nomor itu. Yang pertama adalah 1001. Chapter itu mengisahkan tentang pertarungan 2 Yonko versus 5 Supernova yang terjadi di atap Onigashima. Dan judul chapternya adalah pertarungan sengit para monster di Onigashima. Dan jika kita masuk ke dalam chapternya, kita akan menemukan suatu hal menarik tentang Zoro. Yaitu di chapter ini Zoro menunjukkan kemampuan untuk membelah elemen api yang dia tiru dari Kinemon. Saat itu Luffy sangat terkejut dengan kemampuan Zoro yang bisa membelah Prometheus. Nah, jika kita ingat-ingat, baru kali ini Zoro bisa menggunakan teknik membelah elemen, utamanya ya elemen api. Dan mungkinkah setelah ini Zoro akan bisa membelah elemen-elemen lain, misalnya petir ataupun cahaya? Iya, menarik untuk dinantikan. Oke, kita masuk pada kombinasi angka yang kedua, yaitu 1010. Chapter ini berjudul Housoku Haki. Dan ini merupakan chapter yang epik untuk Zoro, di mana akhirnya pendekar pedang dari kru topi jerami itu bisa memberikan luka yang fatal kepada Kaido menggunakan teknik Ashura. Lalu menurut Kaido, serangan Zoro itu telah menggunakan Housoku Haki. Ya, walaupun ketika itu Zoro sendiri belum menyadarinya. Jadi bisa dianggap chapter 1010 adalah chapter terkonfirmasinya Zoro punya Housoku Haki berdasarkan informasi dari Kaido. Ya, sebenarnya sudah lama sih Zoro itu diisukan punya Housoku Haki, tapi baru terungkap di chapter 1010. Kemudian Zoro sendiri baru bisa mengontrol penggunaan Housoku Hakinya ketika dia bertarung melawan King, di mana kita bisa melihat aura petir hitam Housoku Haki memancar dari pedang-pedangnya Zoro. Oke, lanjut lagi, kita masuk pada kombinasi angka yang ketiga, yaitu chapter 1011. Chapter ini berjudul Kebaikan Oshiruko yang menunjukkan bantuan Big Mom kepada Otama. Lalu apa hubungannya dengan Zoro? Iya, cerita di chapter ini memang tidak berkaitan dengan Zoro. Zoro malah hanya diperlihatkan sesekali saja. Saat itu Zoro sudah tak berdaya dan dipindahkan oleh Law ke dalam kastil Onigashima. Tapi walaupun begitu, Mimin melihat hal menarik di bagian covernya yang memperlihatkan Zoro sedang memandang Sanji dengan senyuman. Ya, tentu ini jarang-jarang ya jika dalam cerita asli Zoro memandang Sanji dengan senyuman seperti itu. Lalu untuk Sanji sendiri malah terlihat tidak suka dengan senyuman Zoro kepadanya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat Zoro membawa 3 makanan stik panjang, sementara Sanji membawa 1 stik panjang dan dia sedang dalam posisi turun dari tangga. Ya, dari hal itu dapat kita lihat beberapa poin yang cocok dengan akhir arc Wano ini. Dan hal itu berkaitan dengan bounty-nya Zoro dan Sanji. Dalam cover Zoro membawa 3 stik makanan, dan jika ditambahkan dengan 1 yang dibawakan Sanji dari atas, maka jumlahnya adalah 4.
Ya, pas banget dengan jumlah angka 1 pada bounty Zoro, yaitu 1.111 juta berry. Lalu untuk Sanji sendiri diperlihatkan turun dari tangga. Hal itu mungkin menunjukkan jika Sanji turun jumlah bounty-nya bila dibandingkan dengan kru yang lain. Dan hal itu tentu kita sudah paham ya, bahwa peringkat Sanji dalam hal bounty saat ini adalah nomor 4, di bawahnya Jinbe. Dan lagi-lagi nomor 4 bisa dilihat dari jumlah stik makanan yang dibawa Zoro dan Sanji. Lalu dari ekspresi Zoro kepada Sanji bisa juga diartikan bahwa Zoro sedang mengejek Sanji dengan senyumannya. Sementara itu Sanji jadi terlihat kesal. Ya, itu tadi 3 kombinasi angka dari bounty Zoro yang ternyata punya maksud tersembunyi jika disandingkan dengan chapter-chapter yang sudah rilis di Arc Wano. Lalu tentu masih ada satu kombinasi angka lagi yang belum muncul, yaitu chapter 1111. Ya, masih cukup lama sih untuk menantikan chapter itu rilis. Tapi jika melihat kombinasi angka sebelumnya sudah mengandung arti, maka besar kemungkinan angka 1111 ini juga mengandung arti untuk Zoro. Nah, untuk mencari tahu hal apa yang mungkin akan muncul di chapter 1111 yang belum rilis itu, coba kita perhatikan chapter 1011 yang tentunya sudah rilis. Nah, chapter itu berjudul Organisasi Kriminal Rahasia. Isi chapternya tentang Arc Whiskey Peak, di mana Zoro telah mengalahkan banyak anggota Baroque Works. Tapi hal menarik dari chapter itu ada di bagian akhir, di mana Luffy menantang Zoro dan akhirnya Zoro dan Luffy pun sempat bertarung. Ya, hal itu terjadi karena Luffy salah paham kepada Zoro yang dia sangka sudah melakukan hal-hal buruk kepada orang yang sudah memberi mereka banyak makanan. Ya, tentu ini adalah plot yang menarik jika nantinya Luffy dan Zoro akan terlibat dalam sebuah pertarungan lagi. Tapi tentu ya alasannya mungkin tidak sama seperti dulu lagi. Mungkin ada alasan lain yang bersifat lebih dalam. Bisa seperti pertarungan Luffy dan Usopp yang terjadi karena permasalahan Going Merry atau ya permasalahan lainnya. Ya, drama yang mungkin akan terjadi antara Luffy dan Zoro tentu akan membuat cerita ini jadi semakin menarik. Jadi ya, mari kita nantikan apa yang akan muncul di chapter 1111 nantinya. Oke, sampai di sini aja pembahasan Mimin untuk video kali ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!